bersyukur buat sepanjang 2015. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dengan ajaib di tengah-tengah kami. Biarkan tahun ini Tuhan, hidup kami makin melekat kepadamu. Hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Dan hidup menyenangkan akan hatimu sendiri. Tuhan, kami tidak akan bisa bertahan tanpa Engkau yang hidup di dalam kami. Dan kami hidup di dalam Engkau. Karena itu pagi ini kami berdoa, beri kami jaminan yang daripadamu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang jamin dan Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau bicara kepada anak-anak-Mu, buat kami menangkap akan isi hati-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kami. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat tahun baru buat semua kita. Saudara, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat setiap saudara yang sudah ambil bagian, yang mendoakan, yang terlibat dalam acara The Great Awakening. Saya percaya tanpa kerjasama, tanpa kerja keras semua kita tidak mungkin akan bisa terselenggara. Walaupun kita menyadari bahwa apa yang minggu lalu baru kita selesaikan sebetulnya di luar kemampuan kita. Kita tidak pernah punya pengalaman seperti itu dan tidak pernah dari awal kita bisa membayangkan akan seperti apa. Tapi saya berkata tanpa anugerah Tuhan juga tidak akan pernah bisa seperti itu. Ada banyak hal yang sebenarnya saya berkata di luar kemampuan kita. Kita bukan orang yang terbiasa atau pernah dengan kapasitas semacam itu menyelenggarakannya. Tapi kalau saya melihat keseluruhan, saya hanya bisa berkata Tuhan, ini menurut saya betul-betul karya Tuhan yang luar biasa. Kalau orang masih tidak percaya bahwa ini pekerjaan Tuhan, saya tidak punya kalimat lagi untuk meyakinkan Anda bahwa rohnya sedang bekerja dengan kuat di bangsa ini. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat firman Tuhan, pesan Tuhan untuk masuk kita tahun 2016, dan sekaligus nanti pada sebelum kita selesai, saya ingin ajak Anda melihat klip daripada The Great Awakening. Saya tahu tidak bisa mewakili keseluruhan yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi paling tidak ini merupakan sebuah gambaran yang ajaib sekali. Nah sekarang mari kita lihat dulu firman Tuhan. Biarkan pesan ini akan mengiringi menghantar kita sepanjang tahun 2016. Lihat Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 31, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku, juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah
mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Saudara, ketika saya membaca akan naskah atau nats Alkitab ini, saya melihat ada 4 hal yang Tuhan tunjukkan dalam hati saya, dan saya pikir saya mau bagi buat saudara untuk membekali kita masuk tahun 2016 yang ajaib ini. Saudara sekalian, kalau Anda baca di awal, Anda mengerti bahwa bagaimana Yakub mendengar apa yang anak-anak Laban katakan, dan dia membaca wajah reaksi daripada Laban mertuanya. Kalau Anda membaca ayat ini sebetulnya bagus sekali. Coba saya ulang buat saudara. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban, bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. 2 hal dia mengerti. Dia mendengar, dia melihat. Tapi kemudian ayat berikutnya berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, maka aku akan menyertai engkau. Saudara, ini poin yang pertama, perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau Anda ingin berhasil di tahun 2016 ini, maka harus terjadi sebuah kombinasi sebenarnya. Kombinasi dari kemampuan kita menganalisa, menghitung segala sesuatu, dengan kesanggupan kita mendengarkan akan suara Tuhan. Saya mau ulang lagi. Kalau saudara ingin mencapai akan sebuah puncak yang hebat di tahun 2016 ini, perhatikan, Tuhan berkata begini, perhatikanlah seperti Yakub. Dia bukan orang yang bekerja dengan menutup telinga dan menutup mata. Ketika dia kerja dengan Laban, dia mendengar perkataan daripada anak-anak Laban. Artinya dia tahu dari pihak saudara-saudara iparnya, dia tidak disukai. Bahkan mereka mengatakan, Yakub mencuri dari kekayaan ayah kita, dan dengan hasil curian itu, dia membangun akan kekayaannya. Tapi Alkitab juga berkata, Yakub yang sama, melihat akan raut muka Laban berubah, dan tidak seperti yang sudah-sudah. Ada banyak orang sebenarnya tidak pernah hidup dengan menganalisa apa yang terjadi di sekitarnya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dicegah, yang tidak perlu terjadi. Kalau kita ini punya kemampuan untuk mendengar dan kemampuan untuk melihat. Tetapi seringkali kita berkata, aku tidak peduli dengan semuanya. Dan kita jalan sama sekali tidak membaca reaksi dari orang-orang sekitar kita. Saudara, kemampuan membaca reaksi dari orang-orang sekitar kita atas apa yang kita lakukan, itu sesuatu yang sebenarnya sangat penting. Karena untuk apa sebenarnya kita ini melakukan banyak hal, tapi kita tidak membaca sekitar kita ini bereaksi apa. Nah, setelah Anda dan saya bisa membaca, menghitung reaksinya, tidak berarti bahwa kita bisa langsung membuat sebuah keputusan. Karena Alkitab berkata, setelah Yakub mendengar apa yang dikatakan oleh anak-anak Laban, dia tahu dia tidak disukai. Yang kedua, dia melihat wajah Laban sudah beda. Menurut Yakub dia berkata, wah, dia kemakan omongan anak-anaknya. Wajahnya berubah. Tapi kalau Anda perhatikan, dia tidak langsung pergi. Dia berkata, kondisinya seperti ini, keluarga Laban, keluarga istriku, sudah tidak suka dengan aku, dan bahkan menuduh aku adalah pencuri harta mereka. Tapi yang membuat dia bergerak meninggalkan mereka, ketika Tuhan berkata, maka berfirmanlah Allah. Dan berkata, pulanglah kembali ke rumah orang tuamu, ke rumah ayahmu, dan Tuhan menjamin, dan aku akan menyertai engkau. Saudara sekalian, kombinasi kecerdasan seperti ini, yang membaca akan situasi sekitar kita, dan kepekaan mendengar suara Tuhan,
yang memberikan kita instruksi apa yang harus kita lakukan, itu akan menjadi sebuah jaminan yang luar biasa. Tapi sayang, tidak banyak orang Kristen yang memahami akan hal itu. Saya mau berkata, ada banyak hal yang sebetulnya harus dianalisa, harus dipikirkan. Anda mesti menghitung semuanya lagi, dan ujungnya dengarkan Tuhan bicara apa. Saya masih ingat peristiwa beberapa tahun lalu, saya pernah ceritakan juga ke saudara rasanya. Kami KKR di satu kota di Jawa Tengah. Pada waktu itu izin sudah diberikan dan kita berpikir semuanya akan beres. Tetapi menjelang hari hanya terjadi sesuatu, saudara. Dari pihak sepupu kita, dan mereka bukan tinggal di kota itu, mereka tinggal di kota lain. Saya nggak tahu bagaimana mereka mendengar soal berita ini. Nah, lalu mereka bereaksi. Mereka bereaksi mendatangi kepolisian, minta supaya acara KKR kita dibatalkan. Lalu kemudian dinegosiasi, diajak bicara. Ternyata mereka tahu itu diberitahu oleh pendeta-pendeta. Ajaib nggak, saudara? Ini sebetulnya hal yang menurut saya konyol sekali. Susah nih, mau ditengking saudara sendiri, mau dibilang go to hell, kok kasihan, jangan toh ya toh. Tapi ya begini, karena ketakutan kalau JKI buka gereja di kota itu. Saya tuh bolak-balik ngomong, aku tuh tidak berminat, tapi nek mbok nubuati terus mbuh loh. Ya toh, jadinya karena nubuatanmu loh, bukan karena mauku. Nah ini yang terjadi sama. Anda bisa kebayang nggak? Hamba Tuhan nih, datengin pihak sana, suruh hantam kita. Saudara pernah dengar yang seperti ini? Anda harus terbiasa, karena ini akhir zaman. Kata Yesus, orang saling menyerahkan di akhir zaman. Tapi jangan ikuti perbuatan seperti itu. Polisinya di tengah-tengah, saudara, bingung. Mau membatalkan kita, dia yang mengeluarkan izin. Dan atas alasan apa dia membatalkan? Dia nggak punya. Sekarang nggak bisa main-main, batalin. Itu bisa urusannya ke pengadilan. Dia sadar itu sekarang semua orang ngerti itu. Jadi semua by law. Nggak bisa ditekan satu terus batalkan, nggak bisa. Tapi dia takut. Kalau sampai pihak lain ini akhirnya buat huru hara. Saudara, akhirnya pada sore itu, saya tiba di kota itu, dan langsung menuju ke lapangan. Yang jual pasar murah sudah mulai, orang-orang mulai berdatangan. Kita mau mulai kira-kira jam 3:30, 4 sebetulnya. Dan kira-kira sekitar hampir jam 2, saudara. Hujan lebat luar biasa. Saya harap Anda yang pernah ikut di itu akan ingat itu. Hujan luar biasa. Pasar murahnya sudah selesai, yang mau ikut KKR kesembuhan, bubar, saudara. Semua ke pinggir-pinggir karena itu lapangan banjir, dan lapangan kosong tidak ada orang. Ada tenda dekat panggung yang disediakan. Saya duduk di situ dengan beberapa orang. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, hujan. Dan makin lama hujannya makin kencang. Saya coba tengkingi dari tenda itu. Dan tidak ada perubahan. Saudara pernah mengalami Anda berdoa dengan segala yang Anda punya dan tidak ada terjadi apapun? Saya mengalami berkali-kali, saudara. Dan waktu makin doa makin kencang seperti orang ngejek. Makin doa makin kencang hujannya. Di situ saya bilang gini, Tuhan, apa yang harus aku buat? Anda di situ harus menghitung. Saya berkata gini, Tuhan, semua pengorbanan sudah diberi. Jemaat berkorban sudah luar biasa. Tenaga mereka beri juga luar biasa. Mereka buat pasar murah,
Dari pagi, dari hari sebelumnya, yang bolak-balik ke kota ini, ngatur itu, begitu banyak. Sekarang lapangan kosong. Paling gampang nih buat aku, pulanglah. Mau ngapain? Mau ngapain? Hujan lebatnya luar biasa. Tapi saya bilang, kalau aku pulang, seperti menghina, merendahkan, tidak menganggap semua pengorbanan. Dan kalau aku pulang hari ini merupakan hari kekalahan yang luar biasa. Lalu, imanku pasti akan goyang. Karena aku berkata, di mana engkau Tuhan? Atau, apakah aku ini berdosa besar di hadapanmu? Sehingga engkau tidak berkenan. Dan yang terjadi malah seperti ini. Saudara sekalian, dalam hidup itu seringkali yang seperti ini terjadi. Engkau dihadapkan kepada sebuah situasi dan engkau mesti menghitung. Nah, hitunganmu akan seperti apa? Ketidakmampuan kita berpikir dengan tenang, mengkalkulasi secara rohani dengan tenang, akan menimbulkan sebuah kesimpulan yang mengerikan. Saya hadapkan ke Tuhan, saya ngitung. Ini resikonya akan apa? Dan semua yang kita kerjakan, apapun itu, dari yang kecil sampai yang besar, tetap ada resikonya. Ketika saya hadapkan ke Tuhan, Tuhan itu bicara dengan saya begini, "Nak, kenapa kamu sempat berpikir akan pulang? Apa bedanya kamu khotbah di depan ribuan orang dan khotbah di depan 2 atau 3 orang? Apa bedanya? Kalau engkau itu hambaku, engkau kan tidak sedang mencari popularitas. Engkau kan tidak sedang mencari jumlah massa besar. Engkau kan tidak sedang mencari ketenaran. Engkau kan mau menyampaikan kebenaran, mendoakan orang sakit. Kan tidak pernah aku berkata lakukan kalau jumlahnya lebih dari 2.000. Berapapun yang ada, lakukan saja. Lalu saya berkata, sekarang saya harus bagaimana? Ya naiklah ke panggung. Saya bilang, oke, nekat saudara. Ini namanya bondo nekat. Tapi karena saya dengar suara Tuhan. Saya naik ke panggung, bukan hujan tambah reda, hujan tambah kenceng. Dan saya sempat tengking itu. Dalam nama Yesus, hujan berhenti. Tidak berhenti, saudara. Saudara pernah ingin atau pernah mengalami, bukan pernah ingin, jangan pernah ingin lah. Apakah Anda pernah mengalami di sebuah titik yang istilahnya orang nadir, 0 di bawah, habis. Di depan panggung cuma ada 12-13 orang kira-kira. Menurut saya cukup gila mereka. Hujan lebat basah kuyup. Yang pujian juga nggak ada pilihan, nyanyi aja saudara, mau apa? Tapi orang di ujung-ujung, di mobil-mobil, di bus-bus mereka tidak mau turun. Hujan gede sekali. Dan Tuhan berkata, layani aja. Saya mau khotbah apa? Hujan keras dengan 13 orang di depan saya. Tuhan bilang begini, Yesusmu juga tidak selalu khotbah dulu kok. Kalau menyembuhkan orang, doain aja. Saya nekat, saya ajak berdoa. Saya bilang, terserah Tuhan. Habis-habisan sudah bersama dengan engkau. Pokoknya kalau sampai ini gagal karena aku sudah mencoba dan melakukan yang aku bisa. Lalu kemudian selesai, saya tanya siapa yang sembuh? Ternyata dari 12-13 orang ini, sebagian besar sembuh saudara. Kalau Anda masih ingat mereka maju ke depan, begitu 5-6 orang bersaksi, itu ribuan orang di pinggir-pinggir itu sudah nggak peduli air lagi. Maju lari ke depan dan mendadak lapangan itu penuh. Dan hari itu Tuhan melawat begitu banyak orang disembuhkan. Sampai kemudian Tuhan berkata, cukup nak, sekarang kamu turun, boleh pulang. Saya pulang, saya diberitahu Pak Tim atau Bu Yuni. Polisinya, komandannya, datengin mereka. Ngomong apa? Saya mau minta maaf. Dia cerita situasinya. Saya mendatangkan orang pinter untuk mendatangkan hujan ini.
Memang di luar lapangan itu garing, saudara. Saya bilang kurang ajar nih orang ini. Dia bilang gitu. Ternyata, saudara, saya nggak tahu. Saya pikir alam. Ternyata sedang diperhadapkan kepada sebuah peperangan. Itu hujan didatangkan. Sama seperti kemarin Great Awakening hari pertama. Tadi Pak Yos baru cerita. Orang yang jaga di PRPP tanya dengan mereka. Ini datangkan pawang hujan dari mana? Dijawab, ini pawangnya semua yang tidur di sini. Wah, tidak percaya, saya tidak percaya. Sebab itu seperti dipayungi. Banyak orang cerita, sampai di Bea Cukai itu masih hujan. Seperti ada garis. Jadi orang berpikir pasti, wah pawangnya sopo ini. Pawangnya ribuan orang itu yang teriak sama Tuhan, jangan hujan. Tapi kalau itu kondisi kita kan menang, saudara. Iya toh, kita berdoa jangan hujan, seluruh kota hujan, kita tok tidak. Tapi yang kejadian di kota itu, semua kering, kita tok yang hujan. Derasnya luar biasa. Yang ngundang polisi. Makanya polisi itu paling hebat. Ya dia kan kecepet. Mas, tolongi mas, udani. Kalau kita bubar waktu itu, dia berkata apa? Orang itu berkata apa? Lihat, kalah toh. Tapi minimal kalau kita bisa ngitung, apa hebat, keuntungannya apa Pak ngitung ini? Ngitung tuh begitu. Anda tidak dengan gampang langsung berkata, harus bubar. Anda hitung semua, kalau Anda bubar, resikonya apa, ini ujungnya bagaimana, nanti seperti apa, semua dihitung konsekuensinya. Baru kemudian ketika Anda berkata kesimpulannya semuanya negatif, engkau hadapkan ke Tuhan. Yakub mengalami yang sama. Dia berkata, ini anak-anaknya sudah ngomong jelek, bapaknya mukanya jelek. Dia berkata, sekarang harus bagaimana Tuhan? Dan ayat berikutnya berkata, maka berfirmanlah Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman, dia mengatakan, aku akan menyertai engkau. Itu jaminan. Karena itu saya berkata, mari dalam kehidupan kita 2016 ini, semua dikalkulasi dengan baik. Dan minta firman Tuhan turun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ini penting buat kita. Saudara, yang kedua, kalau Anda membaca ayat tadi, berkali-kali ada kata, tetapi Allah, tetapi Tuhan. Demikian dikatakan, tetapi Allah ayahku, tetapi Allah, berkali-kali, demikianlah Allah. Saya ini pertama kali dengar kata dalam bahasa Inggrisnya, but God, berkali-kali itu, but God. Anda masih ingat hamba Tuhan Henry Jones dan istrinya? Setelah bertahun-tahun tidak datang ke Indonesia, dia datang ke Indonesia. Ada beberapa perubahan saya perhatikan, tapi satu yang bagus saya perhatikan begini. Saya banyak kesempatan untuk ngobrol dengan mereka. Mereka tanya pendapat saya tentang perkembangan situasi dan sebagainya. Setiap kali ini, saya cerita tentang indikasi di dunia yang tidak baik. Saya cerita nih, indikasi di dunia yang tidak baik. Spontan dari mulut mereka, keluar kata-kata ini, but God. Gitu saya bilang nih, kelihatannya ekonomi masih kurang bagus. But God. Lama-lama saya sungkan tidak ngomong negatif lagi. Setiap kali saya ngomong sesuatu, ini kan ngobrol kita ini. Dia tanya, menurutmu Amerika bagaimana? Wah, saya bilang Obama begini. But God. Bukan ngecek loh saudara. Bukan. Tapi dia selalu mengcounter semua kemungkinan buruk dalam kehidupan kita ini
dengan satu kata yang pendek, but God, tetapi Tuhan. Saudara boleh baca di Alkitab, hebatnya kekristenan adalah dari kata ini. Kalau Anda baca dari sejak Kejadian sampai Wahyu, maka tema terbesar terus terang ini saya berkata buat saudara, seringkali hanya diwakili dengan kalimat pendek yang berkata, tetapi Tuhan, but God. Saya beri contoh. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terputus hubungan dengan Tuhan. Mereka harus dibuang keluar dari Eden. But God berjanji akan mengirimkan juru selamat. Ketika manusia semuanya berdosa, hanya Nuh dan keluarganya yang tidak berdosa dan benar di hadapan Tuhan. Mereka sangat tersiksa dengan kehidupan karena orang berbuat jahat. But God, tetapi Tuhan menyuruh Nuh membangun bahteranya. Anda bisa ngerti itu? Ketika Abraham tinggal di negeri Ur Kasdim, tempat dia orang menyembah berhala. Ketika dia hidup dengan berhala-berhala itu, suatu hari tetapi Tuhan menyuruh dia keluar. Anda bisa ngerti itu? Ketika Abraham begitu frustrasi karena tidak punya anak dan dia tunggu begitu lama anak perjanjian, but God, tetapi Tuhan suatu hari mendatangi dia. Dan setiap kali kata ini muncul, but God, itu mengubah keadaan semuanya. Saya usul Anda punya buat pin sendiri, but God. Pegang terus. Ada orang berkata begini, wah, pasar lesu ini, but God. Dia ngomong apa tuh? Pasar lesu, but God memberikan Goshen kepadaku. Wah, kita adik dhewe iki lorone parah, but God. Maksudmu apa? But God is Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh yang luar biasa. Mudeng saudara. Wah 2016 nih, kita banyak begal. But God, apa artinya? But God is my protection. Nah cuma begal di peliri itu mate, katanya begitu. Apapun yang orang sebetulnya katakan negatif, Anda bisa berkata apa? But God. Wah kita kok tambah lemu terus, but God. Fat belong to the Lord. Lemak milik Tuhan. Daripada Anda tertekan. Ngasih obat kurus juga tidak mempan. Gitu. Ada orang berkata lagi, gue ngerti lihat sekarang banyak teroris. But God. Tuhan yang menjagai aku dengan malaikat-malaikatnya. Ada terlalu banyak Anda baca di Alkitab, begitu orang mendengar sesuatu yang negatif, begitu kata itu muncul, mengubah semuanya. Siapa yang mau berkata amin, saudara? Ini tahun-tahun apa? But God. Orang boleh ngomong jelek apapun, kita berkata, but God. Saat Semarang hujan, Pak, but God. Buka payung buat MHC. Saudara bisa ngerti? Kalau hidup kita bisa seperti itu, saya percaya hidup kita akan berjalan dengan berbeda. Ketika Goliat menantang pasukan Israel dan semua lari ketakutan, but God kirim Daud untuk menghadapinya. Baca di Alkitab, semua isinya itu. Saya terus terang pertama dengar dari pasangan ini. Saya pertama kaget, saudara. Apapun yang jelek, kalau yang bagus, dia bilang, amin. Begitu saya cerita yang kurang baik, but God. Ngomongnya bukan keras, loh, tapi pelan dan dalam. But God.
Merinding saya, saudara. Langsung berkata, amin, 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 amin. Terakhir dia tanya, Pastor, ada cerita baru? But God, saya berkata gitu. Gantian, saya nggak cerita itu. But God, that's the story. But God. Coba apa yang Alkitab katakan kita lihat lagi. Maleakhi pasal 3. Bukan ayat 10. Kalau 10 perpuluhan. But God today, ayat 18. Maleakhi 3, 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Antara orang yang melayani Tuhan dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Kamu akan lihat perbedaannya. Apa itu? But God. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. But God menyertai dia. Baca seluruh Alkitab. Saudara akan temukan satu kata itu yang membalikkan keadaan. Sebab kita punya Tuhan yang berkata, aku akan membuat perbedaan. Yang ketiga, poin yang ketiga, perhatikan saudara. Kalau Anda membaca pada kalimat yang terakhir dikatakan, demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Kalau Anda mengerti ini, saya berkata, ini yang namanya orang berkata transfer of wealth. Bisa terjadi. 2016 ini kalau Anda percaya Tuhan membalikkan keadaan dan membuat perbedaan, maka ini yang terjadi. Yakub berkata, demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Saudara sekalian, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan mau. Ada banyak hal yang mungkin kita berkata, saya tidak mengerti, Pak. Tapi saya berkata, ini mungkin terjadi. Boleh saya cerita sedikit, jujur kepada saudara. Karena banyak orang mungkin bertanya-tanya dan hanya menduga-duga. 6 bulan lalu ketika Tuhan suruh kita pertama kali buat acara The Great Awakening. Dan dia bilang pakai MHC sebagai mimbarnya. Seminggu pertama saya rileks, saudara. Exciting saya. Wah, ini kepercayaan Tuhan besar. Walaupun saya ngitung bahwa kekuatan kita sebetulnya nggak memungkinkan. Tapi kita nggak punya duit untuk membuat acara GA itu. Nggak ada. Kita nggak punya. Kita sedang menghitung total yang kita keluarkan ujungnya berapa. Tapi percayalah itu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana, saya juga terus terang saya tanya panitia lah. Saya nggak berani lihat realita sebetulnya. Dengan berkata, coba hitung budgetnya berapa. Ada yang tanya sama saya, kira-kira berapa? Wah, saya bilang sekian, mungkin lebih loh. Saudara tahu itu panggung, sound, lighting, LED, berapa? Memang betul kita dari gereja nggak keluar 1 rupiah pun. Tapi kalau nggak berkat Tuhan, nggak sanggup saudara, nggak sanggup. Dan kalau tidak dengan ukuran seperti itu, juga nggak bisa. Kita mau bagaimana? Nggak bisa. Kalau saya berkata, ayo masukin budget berapa? Langsung lemes saya. Paling-paling saya bilang, but God is my Jehovah Jireh. Tapi memang begitu. Saya berkata, Tuhan, Engkau menutup tahun dengan sesuatu yang luar biasa.
Semua disediakan begitu limpah. Saya bilang, Tuhan, bahwa Engkau bisa memberkati anak-anak-Mu dengan cara supranatural. Itu memang ya dan amin. Saya berdoa tidak ada orang yang meragukan akan kuasa Tuhan. Saya tidak keliling kota demi kota cari dukungan duit loh saudara, tidak. Saya keliling itu untuk mengundang gereja-gereja bergabung. Sebagian menerima, sebagian menolak. Sebagian lagi menerima, kenyataannya tidak. Sebagian berkata tidak, akhirnya iya. Tapi di atas semua itu, saya melihat Tuhan yang ajaib. Jangan pernah putus harapan masuk 2016 ini. Percayalah ada penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan kita. Yang terakhir, saudara sekalian. Kalau Anda membaca Kejadian 31, saya menggambarkan bahwa itu merupakan dapurnya. Artinya gini, semua proses yang dialami oleh Yakub, ketika dia cerita misalnya upahnya diubah 10 kali dan sebagainya, saya menggambarkan itu sebagai dapurnya. Tapi kalau Anda lihat di satu ayat sebelumnya, itu etalasenya, restorannya, tempat penyajiannya. Seperti apa penyajiannya? Coba lihat Kejadian 30, ayat yang ke-43, atau ayat yang terakhir. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Lalu kemudian di ayat berikutnya masuk pasal 31, yang menceritakan susah payahnya dia menghadapi Laban, ditipu berkali-kali, sampai kemudian 10 kali upahnya diubah. Tapi ayat sebelumnya menceritakan yang bagus di etalase. Kalau restoran itu tempat penyajiannya. Yang dikatakan Yakub tambah kaya, punya begini banyak, ini banyak, ini banyak, ini banyak. Dia begitu luar biasa, dia kaya. Orang berkata, wow. Ayat berikutnya mulailah kemudian dia buka rahasia dapurnya. Dengerin ya saudara ya. Ini saya belajar. Satu hari Tuhan berkata kepada saya begini, nak, dalam acara Great Awakening, kamu bisa jadi orang yang diberkati, melihat berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, atau engkau bisa jadi orang yang paling tidak diberkati. Saya bilang, kenapa begitu ekstrim Tuhan? Nanti kamu tahu. Di awal dia sudah ngomong gini, acara itu, kamu bisa jadi orang yang sangat diberkati, atau engkau jadi orang yang paling tidak diberkati. Begitu semua acara selesai, malam itu saya nggak bisa langsung tidur, saudara. Saya berdoa, Tuhan hadir, hadiratnya muncul, dia hadir, dia ngomong begini. Betul tidak yang aku katakan kepadamu? Saya bilang, betul Tuhan. Kenapa? Dengerin saudara. Kalau Anda duduk di bawah, saudara aktif mungkin kira-kira di tanggal 27, 28, 29, 30, duduklah sama-sama dengan yang lain di plastik biru, bukan tenda biru, plastik biru. Saudara akan jadi orang yang menurut saya sangat diberkati. Anda lihat anak-anak muda itu hari kedua dijemur begitu, panasnya luar biasa. Bisa bertahan lompat-lompat. Saya dengar ada 1-2 yang pingsan saya tahu. Dan mereka nikmati acara jumlah massa sampai Pak Gubernur berkata ini lautan manusia, kanan kirinya manusia, semua orang antusias. Anda akan berkata luar biasa Pak, lightingnya bagus, acaranya oke. Firman disampaikan, Bu Suset juga dahsyat, semuanya oke, wow. Anda berkata, wih ini luar biasa. Dan kami kebanjiran respon yang berkata, kapan dibuat lagi? Sebagian orang berkata, kita sudah kangen dengan kolam cintanya MHC. Semua berkata, ayo dibuat lagi Pak.
Saya bilang cuma usul tok gampang. Bayaran nonang. Jadi Anda bisa jadi orang yang sangat diberkati. Tapi, kalau Anda tinggal dan hidup keluar di belakang layar dari panggung itu, Anda akan lihat ribuan orang. Itu tempat crowded-nya luar biasa. Ribuan penari, ada choir, segala macam, tak ada bengek. Terus kemudian Anda masuk ke green room, di mana semua laporan masuk. Itu dapurnya. Kalau Anda duduk di tengah-tengah peserta, Anda lihat mujizat Tuhan. Nyamuk MHC hari itu kukut. Anda yang pernah ngerti ke MHC, itu nyamuk ya. Anda pakai jeans, tembus. Geragasi rak karuan. Tembus. Loh sekali nusuk Anda, dek ya, Anda goyangkan gini, nggak pergi. Kecuali buat pencet nih, cepret dan darahmu keluar di situ. Nyamuknya gede-gede, ganas-ganas. Hari itu yang tidur di PRPP, banyak orang dari daerah nggak tahan AC. Saya pindah di luar aja. Ini goyang laki ini, buka baju aplang-aplang, langit di atas. Nah ini enak, seger. AC nggak tahan. Tidak ada satu nyamuk pun. Beberapa teman bawa autan, nggak mempan. Hari itu heran, nggak kepake. Itu mujizat, kita bilang Tuhan luar biasa. Tulah Mesir disingkirkan dari kita. Itu luar biasa loh, beneran loh. Gitu. Anda melihat etalasenya. Yang berdoa itu, Ibu Suset lagi khotbah, yang di atas tim software, semua kaget saudara. Tapi itu menjelang sudah netes hujannya. Setelah 3 kali kita beritahu, akhirnya sudah nggak pakai software, pakai tangan, gini-gini. Tim pawang hujan, gini. Dan semua lihat dari atas katanya, itu nutup, berhenti, hujan berhenti. Nggak sampai ke kita. Anda bisa lihat yang ajaib. Tapi kalau saudara duduk di dalam, Anda mendengar laporan-laporan yang masuk. Pak, si A ini banyak kerjaannya, ngilang Pak. Di SMS nggak jawab, di ping nggak jawab, dikasih HT dipanggil nggak jawab. Saya bilang mungkin diculik. Rai Pak, apa pengangkatan? Kok cuma satu yang pengangkatan? Ada orang yang cerita, Pak, kamar mandi itu kan tidak untuk mandi, dipakai keramas, Pak. Beberapa keluar dengan shampoo di kepala, berkata, airnya habis. Kalau Anda lihat ke belakang, Anda melihat panitia bertegang ototnya. Harus ini acaranya, enggak, aku mau yang ini, punyamu jelek. Di luar enggak ada yang tahu itu. Tapi itu kenyataannya seperti itu. Tiba-tiba beredar informasi, acara selesai jam 11:30. Itu membuat beberapa orang pulang loh, sebelum waktunya. Saya nggak tahu itu ide dari mana. Kita perlu ikat iblis-iblis seperti ini. Beberapa orang kehilangan berkat, mereka menyesali. Saya bilang kok bisa beredar Pak, info begitu. Siapa enggak, dan orang percaya. Saudara, kalau Anda mau ngerti itu kekacauan di belakangnya banyak. Yang ini kakek yang mangan, sini kurang makan.
Benar itu. Dan saya dengar, tidak semua, puji Tuhan, tidak semua saya dengar. Tapi banyak. Anda itu seperti di sebuah garis begini. Di sini Anda melihat kekacauan, di sini haleluya, Tuhan lagi happy-happy. Dengan sekian banyak anaknya. Dan dia berkata begini, kamu harus pilih. Kamu pilih diberkati. Atau kamu pilih larut dalam kekacauan. Karena memang kapasitasnya tidak memadai. Yang ini dia akan makan, itu pesen makanan sini, enggak dibayar lagi, lupa. Kadang-kadang kita memang harus, dan menurut saya butuh sebuah kedewasaan. Anda hidup di dua-duanya, dan engkau tetap bisa berkata, ini betul-betul anugerah, apalagi kalau melihat yang ini. Ada orang berkata gini, ya ini betul gini-gini, tapi dilihat begini, salah. Bacanya begini, di tengah-tengah kekacauan seperti ini, kok hasilnya dahsyat, ini jelas karena Tuhan. Dan kita akan diberkati. Amen, saudara. Dalam hidup kita sehari-hari sama. Saudara akan melihat banyak hal dalam kehidupan kita yang kita berkata, enggak seperti yang aku harapkan. Tapi kenapa ya ujungnya tetap ajaib? Kita berkata, karena Tuhan. But God. Saya ingat omongan Henry Jones ketika saya lihat keruwetan gini. Saya berkata, but God. Terus saya berpaling, saya melihat, haleluya. Saya ikut keluar, saudara. Kalau lagi keluar tuh karena lagi putek di belakang, lagi ruwet. Saya bilang, haleluya. Mereka kan tidak tahu, saudara. Tapi itu cara melihat dengan kedewasaan. Anda bisa berfokus kepada keruwetan di sini. Saya berharap tiap bagian panitia please segera buat evaluasi, mengevaluasi diri sendiri. Karena saya berpikir kelak-kelak mungkin akan makin sering Tuhan suruh kita buat yang makin gede dan makin gede. Amen, saudara. Cukup kaget juga Anda tepuk tangan. Saya pikir pada meneh. Tapi baguslah Anda berespon dengan bagus. But God. Nah, ya, kita sudah teler tapi Tuhan tidak pernah teler selama-lamanya. Tapi satu sisi kita mesti dewasa melihat. Yang ini mari kita beresi. Tapi tidak boleh membuang semua yang dia kerjakan dengan ajaib di tengah-tengah kita. 2016. Cara melihatmu, cara berpikirmu, cara reaksi kita. Semuanya harus dalam kedewasaan. Saya berdoa, berkat Tuhan dicurahkan buat kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitab saudara, mari siapkan hati, terima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Berkat-Mu atasku kita layani saudara-saudara kita. Melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah.
layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak Tuhan, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Mulialah namamu Tuhan, Mari sembah Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi, sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, Sebab kau layak, terima pujian. sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak. sebab kau layak. Yesus. Terima pujian. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, mari berdiri sama-sama Tuhan. sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan lagi, sebab kau layak. Sebab kau layak. Terima pujian, Terima kasih Tuhan, sebab kau layak. terima kasih Tuhan. Terima pujian, Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Mari angkat akan tubuh Tuhan ini. Tidak ada yang lebih ajaib kecuali kami bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami masuk di dalam Engkau. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami. Engkau berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Dan Engkau berkata, makanlah. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah makan ia mengambil cawan yang berisi darahnya. Dan dia berkata, inilah darah perjanjian baru. Dan kita dimeteraikan dengan darah ini, kehidupannya mengalir dalam kehidupan kita. Memberi akan kekuatan yang ajaib. Dan Tuhan berkata, minumlah. Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jesus, thanks a million.
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berkat yang paling ajaib, berkat awal tahun turun dalam hidup kita. Engkau menjadi yang teristimewa di mata semua saudara yang lain. Dan semua yang terbaik yang engkau butuhkan di 2016 turun dalam hidupmu hari ini dalam nama Yesus. Semua pengorbanan, semua sacrifice, semua penyembahanmu 2015 berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkatimu dengan yang terbaik. Tahun ini biar semua dilipat gandakan dalam hidup kita. Ada pelipat gandaan anugerah, pelipat gandaan kepercayaan, pelipat gandaan tanggung jawab, pelipat gandaan pengurapan, pelipat gandaan favor Tuhan turun dalam hidup kita. Dan perkenan Tuhan yang sempurna turun. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jesus, thanks a million. Dan penyembahan kami dengan harta ini juga Engkau terima ya Tuhan. Jesus, kami kembalikan perpuluhan kami berikan syukur kami kepadamu. Keluar dari hati nyanyi dengan lebih kuat dari hati kita. That you have done. Katakan panggil nama yang ajaib, Jesus. Jesus, thanks a million. Thank you, Lord Jesus, thanks a million. Jesus, thanks a million for all that you have done. Jesus, mari angkat tangan sama-sama katakan kita mengucap syukur. Untuk sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai kita, kita masuk dalam tahun yang baru. Penyertaan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Biar perkenan Tuhan juga turun atas setiap hidup kita. Dan kita akan terus hidup di dalam gerakan, dalam movement Tuhan. Jesus, thanks a million for all that you have done, 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 for all that you have done. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bawa setiap korban persembahan ucapan syukur, janji iman kami, nasar kami. Tuhan, kami percaya kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu dan kami percaya mengawali tahun ini. Firman-Mu berkata pada saat kami bawa setiap perpuluhan kami, Engkau akan menghalau semua belalang dalam hidup kami. Kami percaya Engkau buka tingkap langit dan Kau curahkan berkat. Seperti Salomo berkata, this is the house of sacrifice, rumah korban, ada tangga yang menuju surga. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap korban kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Dan siap yang memberkati saudara berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk, saya berikan beberapa pengumuman. Kemudian saya minta klipnya GA tolong disiapkan. Saudara, ada kelas Impact, telah dibuka pendaftaran Impact kelas tahun 2016. Formulir saudara bisa ambil di informasi setelah kebaktian ini atau bisa ke sekretariat gereja setiap jam kerja. Kemudian pertemuan pemimpin MK diadakan tanggal 3 Januari minggu ini, hari ini, pagi ini setelah ibadah selesai, saudara akan ada pertemuan pemimpin MK. Kemudian kebaktian Kaleb tanggal 16 jam 9 pagi juga ada bagi saudara yang lansia, saudara bisa ikut kebaktian Kaleb tanggal 16 jam 9 pagi. Mari kita lihat klip, kita percaya ada sesuatu yang luar biasa yang dahsyat.
Kami persembahkan acara 2 hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena semua ini asalnya daripadamu, kami akan mengalami kebangkitan yang besar. Gerejamu dibangkitkan, anak-anak Tuhan dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. For I am a pilgrim on a journey. I'm coming, great awakening. And you will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling. And in my weakness, you are the strength that comes from within. Good shepherd of my soul, take my hand and lead me. We are here for the great awakening. Kita ada di sini untuk satu kebangkitan yang besar. We are here believing God is ready to do something fresh and new in Indonesia. Kita ada di sini karena kita siap Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Amen. Amin. Cause my face to arise, stand at attention, for you are calling me to do greater things. And you will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling. And in my weakness, you are the strength that comes from within. Good shepherd of my soul, take my hand and lead me Oh, how I love you, how I love you. You have not forsaken me. Oh, how I love you, how I love you. Where is where I want to be. Oh, how I love you, how I love you. You have not forsaken me. Oh, how I love you, how I love you. Where is where I want to be. Oh, Siapa yang saudara hadir dalam acara tersebut, lambaikan tangan saudara. Wow, mari selambangkan bangkit bersama-sama. Saudara diberkati sekali, saya sangat diberkati, luar biasa dahsyatnya. Dan kita percaya ada sekitar 80.000 anak-anak muda dan semua datang ke tempat itu. Dan kita percaya Tuhan dahsyat dan luar biasa dan ajaib, amin.
Saya berdoa biar kita terus hidup dalam kegerakan Tuhan, kita hidup dalam movement Allah. Amin. Mari angkat setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya ini korban persembahan yang terbaik di awal tahun. Biar jadi berkat dan blessing sepanjang hidup saudara. Kami percaya kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mari angkat persembahan ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Kami angkat setiap korban persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, this is the house of sacrifice. Inilah rumah korban. Rumah di sana di mana kami menaruh korban hidup kami, persembahan kami, syukur kami, perpuluhan kami, janji iman kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami menyongsong tahun 2016 ini dengan kuat bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan Jehovah Jireh. Kau yang Allah El Shaddai. You are more than enough. Kau lebih dari cukup. Kau Allah yang menyediakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya maka tidak ada orang miskin di antara kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Kami memberi makan buat bangsa ini dan seluruh dunia. Dan kami hidup di dalam kegerakan sampai menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Dan berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata, amin. Takkan pernah berubah, hatiku percaya, walaupun tergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu